Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih, yaitu dengan membaca kitab Al-Ghayatu wat Taqrib karya Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Kita di malam hari ini insya Allah, jika waktu mencukupi, kita akan belajar beberapa permasalahan seputar pembatal wudhu. Setelah sebelumnya kita selesai dari pembahasan wudhu, adab buang hajat, siwak, maka belum masuk di fasal pembatal wudhu. Kata beliau rahimahullah, faslun, pasal, walladhi yankudul wudhu khamsatu asya'a, dan yang membatalkan wudhu ada 5 perkara. Belum sebutkan 5 ya, walaupun ada hal-hal lain di sana yang belum tidak sebutkan, tapi ini ringkasan. Belum hanya sebutkan yang memang ada dalil yang kuat, walaupun sebagiannya diperselisihkan, yang kita akan bahas sebentar. Jadi kata beliau rahimahullah, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5. Pertama, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari 2 jalur, yaitu dubur atau kubul, jalur depan atau jalur belakang, di kelamin bagian depan atau kelamin bagian belakang. Itu maksudnya. Jenis yang pertama ini, dari apa yang belum sebutkan ini, tidak ada perselisihan di dalam fikih madhab. Apakah dalam madhab Syafi'iyah atau selainnya, bahwa yang keluar dari 2 jalur itu membatalkan wudhu. Bahkan mereka katakan tidak ada bedanya antara yang biasa keluar atau yang kadang keluar, yang tidak biasa. Sebentar kita akan sebutkan apa yang biasa dan apa yang tidak biasa. Kita sebutkan dulu dalilnya. Apa dalil kalau apa yang keluar dari 2 jalur ini membatalkan wudhu? Dalil pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal yang wajib atau rukun di dalam berwudu, Allah sebutkan pembatalnya. Di antara yang Allah sebutkan adalah kata Allah, au ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari buang air. Ini menunjukkan buang air ini, apakah air besar ataupun air kecil, adalah pembatal wudhu. Demikian pula hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, la yakbalullahu solata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo.
Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian jika dia berhadat. Hadat ini mencakup kencing, air kecil, atau air besar, bahkan mencakup madi, wadi. Itu semua namanya apa? Hadat. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu apabila dia berhadas. Ini menunjukkan pembatalnya. Demikian pula berdalil dengan hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini tentang madi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Kuntu rajulan madda'an." Saya seorang lelaki yang selalu keluar air madi. Oh, air madi, air yang keluar saat seorang itu melakukan percumbuan dengan istrinya atau mengingat jima. Keluar air licin, bening licin. Itu namanya madi. Jadi kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, saya seorang yang suka keluar madinya. Fastahayaitu an as'ala Rasulullah lima kanat ibnati. Saya pun malu bertanya kepada Rasulullah karena istri saya adalah anak perempuan Nabi. Fatimah adalah istri Ali bin Abi Thalib, anak perempuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi belum malu bertanya langsung kepada Nabi karena istri beliau adalah anaknya Nabi. Iya. Maka apa yang beliau lakukan? Fa'amartul Miqdada ibn al-Aswad al-Kindi. Saya pun memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi asal Yaman untuk bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan kalau kita malu bertanya, tidak boleh kita diam. Kita suruh orang lain. Karena ketika kita perlu sesuatu, terus kita malu, dan kita tidak bertanya, langsung ataupun lewat orang lain tercela. Karena Nabi SAW katakan, ya, bahwa syifa'u al-jahl as-su'al. Obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Atau ini disebutkan oleh para ulama kita. Dan diperintahkan di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kalian tidak tahu. Datang sebagian lafaz dalam hadis yang kami sebutkan tadi. Syifa'ul aib. Obat daripada kedunguan, kebodohan. As-su'al adalah bertanya. Adalah bertanya. Kalau kita sendiri malu, menanyakan masalah yang kita mau tahu, boleh digambarkan orang lain. Atau disuruh orang lain untuk bertanya. Iya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib belum mau tahu tentang hukum madi. Maka Al-Miqdad pun bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hukumnya. Apa jawaban Nabi? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia cuci kemaluannya dan berwudu. Apa yang kita ambil faedah dari hadis ini? Madi membatalkan wudu. Karena Nabi suruh cuci dan wudu. Ini sudah air besar, air kecil, madi. Bagaimana kalau kentut? Juga ada dalilnya. Dia membatalkan wudu. Ketika turun ayat au ja'ahadum minal ghaid au ja'ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari buang air, su'ila Abu Hurairah, ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang hadas. Faqal, belum menjawab, fusaun audurotun.
Termasuk hadat adalah fusa, kentut yang tidak berbunyi. Audurot, atau kentut yang berbunyi. Jadi kentut itu bunyi ataupun tidak bunyi, itu pembatal wudhu. Demikian pula ya hal-hal lain yang kadang keluar dari seorang, apakah laki-laki atau perempuan. Yang tadi itu yang kita sebutkan yang biasa. Kan kencing biasa keluar, air besar biasa, kentut biasa, iya, madi biasa, iya. Demikian pula hal-hal yang tidak biasa, itu juga disepakati atau secara umum itu pendapat yang disepakati, dia membatalkan wudhu. Seperti apa? Contoh kata para ulama, adud. Misalnya yang keluar adalah cacing, membatalkan wudhu. Atau al-haso, yang keluar adalah kerikil, membatalkan wudhu. Atau kata mereka, tapi ini khusus perempuan, damul istihado, darah istihado, kan tidak biasa keluar, kan tidak semua perempuan keluar darah istihado, itu juga membatalkan wudhu. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan yang tidak pernah suci, artinya selalu keluar darah. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu setiap kali sholat. Nabi perintahkan untuk berwudu di setiap kali sholat. Artinya cuci kelaminnya, wudu setiap kali sholat. Kalau dalam sholat masih keluar, maka itu dimaafkan. Demikian pula di sini dikiaskan dengannya adalah seorang lelaki yang punya penyakit salsal baul, yang sudah rusak keran airnya. Iya. Yang tak kencing-kencing juga masuk. Ini kan tidak biasa. Tapi kalau dia kena penyakit ini juga membatalkan wudhunya. Cuman dia cukup berwudhu setiap kali mau sholat. Sama dengan perempuan yang selalu keluar darah istihadah. Ini hal yang pertama, pembatal wudhu, dan ini tidak ada silang pendapat. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi mak'aduhu. Yang kedua yang membatalkan wudhu, tidur yang tidak tetap di atas lantai pantatnya. Artinya beliau ingin mengatakan tidur ringan, tidur duduk. Itu membatalkan wudhu, apalagi tidur berbaring. Tentunya membatalkan wudhu. Nah, masalah kedua ini, apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak? Para ulama kita rahimahumullah, mereka berselisih pendapat. Kalau yang ini, masalah kedua ini. Iya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa tidur secara mutlak. Tidurnya tidur ringan atau tidur berat, tidurnya tidur duduk atau tidur terlentang, maka itu membatalkan wudhu secara mutlak. Ini pendapat dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Juga dinukil, ini merupakan pendapat Ishaq ibn Rohawai. Dan ini juga dinukil pendapat Al-Imam Al-Muzani. Rahmallah. Siapa yang tertidur saja, tidur ringan, berat, dia memang misalnya di hari Jumat, dia hanya tidur jatuh kepalanya, batal wudhunya secara mutlak. Ini pendapat dari ulama kita tanpa dirinci. Dalil mereka dalam masalah ini adalah mereka katakan ada hadits riwayat Imam Abu Daud
Demikian pula riwayat Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah rahimahullah, Nabi SAW bersabda, al-ainan wika'us sahi. Kedua mata ini penutupnya di bawah, penutupnya lubang. Di bawah. Ini kedua mata adalah penutupnya itu lubang. Artinya kalau dia terbuka, itu tertutup. Kalau dia tertutup, di bawah terbuka. Dipahami ini? Ini mata penutupnya. Kalau ini terbuka, ini di atas, di bawah tertutup. Idza namatil ainan, kalau kedua mata ini tertutup, tidur, in tolakol wika, maka akan terbuka lubang di bawah. Kita tidak sadar kalau ada yang keluar. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dari sahabat Sofwan ibn Assal. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna ala safarin. Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami kalau kami sedang dalam keadaan safar. Allah nanziai kifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Untuk tidak membuka sepatu kami 3 hari dan 3 malam. Karena orang musafir boleh usap di atas sepatu kalau dia mau pakai sholat. Batasannya 3 hari 3 malam. Misalnya perjalanan dari mana itu? Kalau pakai mobil. Dari Makassar ke Manado, Kendari ya. Pokoknya perjalanan 3 hari 3 malam. Boleh kalau datang waktu sholat, kita tidak buka sepatu. Kalau mau kita pakai sholat, kita usap di atasnya saat wudhu. Tentunya dengan syarat saat kita pakai waktu di Makassar, sebelum naik mobil, kita wudhu dulu. Selama 3 hari 3 malam, boleh. Syarat pertama, tadi yang Ana bilang, wudhu dulu sebelum pakai. Syarat kedua, antum mau pakai sholat. Karena kalau dibuka saat mau sholat, batal usapnya. Batal usapnya. Jadi kata beliau, kami dibolehkan oleh Nabi untuk tidak buka sepatu kami 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali junub. Karena junubnya harus mandi. Masa mandi dengan sepatu? Kan tidak cocok. Iya. Walakin min go'itin wa baulin wa naumin. Akan tetapi kami boleh berwudu mengusap sepatu kalau dari air besar, air kecil, dan tidur. Disebutkan salah satunya tidur. Digandengkan dengan buang air besar dan buang air kecil. Ini dalil mereka yang mengatakan tidur secara mutlak membatalkan wudu. Sementara pendapat yang kedua, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Lawannya pendapat yang pertama. Tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Tidur ringan ataupun tidur berat. Siapa yang tertidur menanti misalnya sholat isya, sudah wudu, setelah itu dia tidur. Adzan isya terbangun. Wudunya tidak batal menurut mereka. Apa dalilnya? Dan pendapat yang kedua ini sebelum kita sebutkan dalilnya adalah merupakan pendapat dari kalangan tabi'in Sa'id ibn Musayyab, mantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga ini adalah pendapat dari Syu'bah rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas,
Karena ashabu Rasulullah SAW yanamun. Thumma yusallun. Wala yatawaddaun. Perhatikan pendalilan ini, Masya Allah. Adalah sahabat Nabi SAW. Mereka tidur. Kemudian mereka setelah itu sholat tidak berwudu. Ini ada kasusnya, ada cerita panjangnya. Itu pernah suatu ketika Nabi SAW akhirkan sholat isya. Para sahabat kan dulu Masya Allah. Mereka kalau datang sholat maghrib, mereka tidak pulang. Tunggu sampai sholat isya. Karena ada anjuran dari Nabi SAW. Kalau antum tidak punya kegiatan, tunggu sholat isya itu lebih utama. Daripada pulang ke rumah. Karena selama antum menanti sholat, antum ditulis pahala dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Jadi walaupun antum duduk, cerita, duduk belajar, tertulis dalam keadaan sholat. Selama niat antum adalah menunggu sholat berikutnya. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Jadi para sahabat dulu menanti sholat isya. Nabi dalam keadaan waktu itu diakhirkan sholat isya. Kata Anas, nama Sibyan, anak-anak sudah tidur. Wan nisa, para perempuan juga sudah tidur. Kan anak-anak tidak wajib sholat masjid. Para perempuan tidak wajib sholat masjid. Sehingga mereka sudah sholat dan tidur. Sisa laki-laki semuanya. Di masjid digambarkan oleh Anas mereka menanti sholat takfiku ru'usuhum. Jatuh-jatuh kepala mereka. Maksudnya apa? Karena ngantuk. Keluar Nabi SAW, mereka langsung berdiri sholat tanpa pergi wudhu. Ini dalil kata mereka menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami dalilnya? Karena ini mereka tidur langsung sholat. Tidak wudhu kata Anas. Setelah itu, padahal mereka sudah tidur. Pendapat yang ketiga. Karena dalam hal ini 3 pendapat. Anas sengaja sebutkan ini karena di dalam madhab Syafi'iyah juga ketat pembahasannya. Supaya nanti suatu saat antum dengar pembahasannya, antum sudah tahu memang dalam masalah ini ada khilaf. Itu 2 pendapat pertama tadi saling berlawanan. Satunya bilang mutlak batal, satunya bilang mutlak tidak batal. Pendapat ketiga, dirinci. Katanya kalau tidurnya ringan, cirinya tidurnya tidak terlentang, tidur duduk, maka tidak batal. Sementara kalau tidurnya berat, seperti terlentang, sambil bunyi mesinnya, walaupun ada di sana orang tidur duduk, tapi bunyi juga mesinnya, itu menunjukkan dalam sekali tidurnya, maka itu membatalkan wudhu. Jadi dia rinci. Kalau berat batal, kalau tidak berat tidak batal. Ini pendapat, Masya Allah, pendapat dari Imam Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i, ini semua dari kalangan tabi'in, Imam Malik, satu riwayat dari Imam Ahmad, ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini dipilih oleh Syekh Soleh Ibn Utsaimin, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Mayoritas memilih pendapat yang merinci. Apa dalilnya? Itu pertanyaannya. Dalilnya antum tahu? Dalilnya pendapat pertama dan dalilnya pendapat kedua. Dia ambil dua-dua. Mereka bilang, dalil dari pendapat pertama yang mengatakan batal itu tidur berat. Sementara dalil pendapat kedua yang mengatakan tidak batal, hadis Anas tadi itu tidur ringan. Karena Anas bilang jatuh-jatuh kepala mereka. Berarti tidur apa ini? Tidur duduk, tidur ringan. Dipahami mungkin? Pendapat ini tentunya yang kuat. Kenapa bisa? Karena kita amalkan 2 hadis. Kalau kita pilih pendapat pertama, kita buang hadis Anas. Kalau kita pilih pendapat yang kedua, hadis Anas,
berarti kita buang hadis Sufyan ibn Asal. Sementara sama-sama sahih. Malam ini ini belum anak kasih sebelumnya karena anak takut antum bingung. Tapi ini sudah saatnya anak kasih antum ketika ada dalil bertentangan. Kelihatannya. Maka para ulama menjelaskan ada 4 langkah yang harus antum tempuh ketika ada hadis yang bertentangan. Seperti kasus kita sekarang ini. Hadis Sufyan bin Asal bilang batal. Hadis Anas bin Malik bilang tidak batal. Bertentangan. Maka dijelaskan oleh ulama usul, yaitu usul berdalil, cara berdalil. Ada 4 langkah yang harus antum tempuh kalau ada dalil yang kelihatannya bertentangan. 4 ini tidak boleh antum kes berikutnya kalau sebelumnya masih bisa. 1. Tidak bisa dikompromikan. Kalau ada dalil bertentangan, bisa dikompromikan, maka kompromikan. Itu langkah awal. Setiap antum dapat dalil yang bertentangan, langkah awal kompromikan. Kasih ketemu dia. Contoh ini. Hadis Sufyan ibn Asal, apa hukumnya? Batal. Hadis Anas bin Malik, tidak. Kompromikan. Hadis Sufyan ibn Asal, tidur berat, batal. Hadis Anas bin Malik, tidur ringan, tidak batal. Ini indah. Karena kita amalkan 2 hadis. Anas sebutkan lagi 1 contoh supaya antum paham. Kita harus kompromikan. Contoh. Nabi SAW bersabda, Firro minal majadum, firoraka minal asad. Lari dari penyakit kusta, seperti kamu lari dari singa. Ini kan menggambarkan kalau ada yang namanya penyakit menular. Karena Nabi suruh lari. Dipahami kan? Tapi masalahnya ada hadis lain. Nabi SAW bersabda, La adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Apa yang harus antum lakukan? Paham kan? Apa langkah pertama? Kompromikan. Iya. Ini hadis. Bagaimana komprominya? Kata para ulama, tidak ada penyakit yang menular. Itu dulu pertama. Tapi kenapa disuruh lari? Supaya antum tidak berburuk sangka, tidak buruk keyakinannya. Jangan sampai kalau kita kena, antum langsung yakini, saya kena karena dekat si fulan. Makanya Nabi suruh menghindar dalam rangka memperbaiki keyakinan kita. Tidak ada penyakit menular. Karena kalau ada, pasti yang pertama siapa yang tulari? Itu pertanyaan Nabi kepada kita. Man a'dal awal? Siapa yang menularkan yang pertama? Iya kan? Yang pertama kan dari langit turunnya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga dari langit. Karena buktinya ada orang kena, ada orang tidak kena. Walaupun satu rumah, satu tempat tidur, satu tempat makan. Iya kan? Tapi kenapa disuruh menghindar? Supaya nanti antum tidak berkeyakinan, antum sakit karena orang, bukan karena Allah. Makanya disuruh lari. Ini komprominya, ini indah. Antum amalkan 2 hadis. Kalau tidak bisa. Tidak bisa antum kompromikan. Antum berusaha pikirkan, antum tidak dapat komprominya. Dan ini ingat, selama hadisnya dua-duanya sahih. Kalau satunya sahih, satu doib, selesai cerita. Karena doib dibuang, amalkan yang sahih. Selama sahih, antum tidak bisa kompromikan. Maka pilih langkah kedua. Yang satunya terhapus, yang satunya menjadi penghapus. Tapi ingat, ini butuh ditahu tanggalnya. Mana yang lebih duluan, mana yang di belakangan. Contoh. Ada ayat, ada hadis mengatakan bahwa 10 kali menyusui baru menjadi mahram.
Tapi di sana ada hadis Aisyah, 5 kali menyusui itu sudah jadi mahram. Bertentangan? Bertentangan. Kan begitu? Maka dinukil oleh sahabat, ternyata itu 10 tadi itu yang duluan turun. Yang kedua ini 5 menghapus yang tadi. Menghapus yang 10. Berarti ini karena tidak bisa dikompromikan, tidak ada jalan tengahnya. Oh, yang kedua menghapus yang pertama. Sama dengan hadis Abu Hurairah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Dilarang dulu. Kemudian datang perintah fazuruha, sekarang ziarah kubur. Ada larangan dan ada boleh. Kan bertentangan. Oh, ternyata itu yang dilarang dulu. Sementara ini anjurannya sekarang. Maka yang sekarang ini menghapus yang dulu. Jadi syaratnya tahu tanggal keluarnya. Kapan Nabi ucapkan. Ini tentunya kita butuh sahabat karena mereka yang menyaksikan. Mereka yang menyaksikan kapan Nabi ucapkan, kita butuh penukilan sahabat. Di sinilah kita butuh, kita tidak bisa berdiri sendiri. Dalam memahami ini, agama ini. Butuh pemahaman sahabat. Butuh dalil dari sahabat. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau tidak ditahu tanggalnya, maka beralih ke langkah ketiga. Tarjih. Rojikan, kuatkan salah satunya saja. Kuatkan salah satunya saja di atas yang lain. Kalau tidak bisa, tawakuf. Wajib antum diam, jangan komentar. Antum tidak bisa kompromikan. Tidak tahu tanggal mana yang lebih duluan. Tidak bisa juga antum pilih mana yang kuat. Wajib bagi antum diam. Ini 4 langkah saudara, harus begitu. Tidak boleh antum berbicara sembarang kalau antum tidak tahu. Ini ana ingatkan karena banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dunia maya. Sembarang berbicara. Iya. Padahal ada dalil, sembarang berbicara. Dibilang, saya pilih ini kan enak. Enggak. Selama kita tidak bisa kaji, kita orang awam, kita tidak tahu bahasa Arab, tawakuf. Diam sampai kita tahu mana yang kuat. Dari mana kita tahu mana yang kuat? Ya belajar, tanya guru yang tahu. Ya, kalau antum dapat hadis, Ustadz ini ada hadis, bertentangan sepertinya, saya dapat ini begini. Iya. Mana yang kuatnya Ustadz? Tanya gurunya antum. Karena fungsinya guru itu memangkas jalan. Jalan yang panjang antum harus belajar bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu usul tafsir. Dengan guru itu terpotong semuanya. Terpotong semuanya. Ini 4 langkah. Hadis yang ada di hadapan kita pembahasan sekarang bisa dikompromikan. Maka kita tempuh jalur kompromi. Mungkin bisa dipahami? Maka kita kuatkan tadi, kalau bisa dikompromikan, kita kompromikan dengan cara tidur yang batal adalah tidur nyenyak, tidur yang tidak batal adalah tidur ringan. Ini Masya Allah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, yang berikutnya, walam wazawalul akli bisukrin au marodin. Termasuk pembatal wudhu, hilangnya akal. Apa karena mabuk atau karena sakit. Tiba-tiba dia sakit, gila. Iya, tiba-tiba dia sakit, pingsan. Pingsan. Ini pembatal wudhu, ini disepakati. Tidak ada perselisihan. Siapa yang berwudu kemudian mabuk, batal wudunya. Siapa yang berwudu kemudian tiba-tiba gila, 2 jam kemudian sadar lagi, batal wudunya. Siapa yang berwudu kemudian pingsan, maka setelah dia sadar apa? Berwudu karena batal wudunya. Ini disepakati. Ini disepakati sebagai pembatal wudu. Berikutnya, sisa 2 lagi, mudah-mudahan bisa selesai.
Berikutnya kata beliau rahmatullah, termasuk pembatal wudhu adalah lamsul rojuli al-mar'ata min goiri ha'ilin bainahuma goiru mahramin fil asah. Seorang lelaki menyentuh perempuan tanpa ada pembatas dan tanpa ada pembatas antara keduanya dan bukan mahram. Berdasarkan pendapat yang sahih. Ini masalah judulnya adalah apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak. Itu pembahasan kita. Dalam masalah ini juga terdapat silang pendapat. Juga terdapat silang pendapat di kalangan para ulama kita. Pendapat yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu kalau dia sentuh dengan syahwat. Dia sentuh perempuan, siapapun perempuannya, yang bukan mahram, apalagi ada mahramnya juga sama. Mahramnya atau yang bukan mahramnya. Kalau dia sentuh dengan syahwat, batal. Itu pendapat pertama. Iya. Dalil mereka adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh perempuan. Tapi ini kan di ayat tidak ada kata syahwat. Karena ada hadis Nabi SAW pernah menyentuh Aisyah saat belum sholat dan belum tetap lanjut sholat. Berarti tidak syahwat. Itu kata mereka. Pendapat yang kedua dan pendapat yang pertama ini merupakan pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Yang membedakan antara syahwat dengan tidak syahwat. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, bahwasannya kata mereka menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu secara mutlak. Mau disentuh pakai syahwat atau tidak ada syahwat. Pokoknya siapa menyentuh perempuan, mahram atau bukan, maka membatalkan wudhu. Dalilnya ayat yang ana sebutkan tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Di sini tidak ada tanpa syahwat. Adapun hadis Aisyah, Nabi menyentuh Aisyah dan tidak batalkan sholatnya, itu Nabi pakai alas. Pakai pembatas. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Kecuali saat disentuh ada keluar dari bawah. Sentuh perempuan dia cium, keluar madinya. Keluar madinya. Maka batal bukan karena menyentuh, tapi karena ada yang keluar. Tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Siapa yang berpendapat seperti ini adalah merupakan pendapat Imam Ahmad. Rahimahullah. Ini juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dipilih oleh Ibnu Mundhir rahimahullah. Juga dipilih oleh Ibnu Katsir. Dipilih oleh Imam Asy-Syaukani. Ini juga dipilih oleh Imam As-Sun'ani. Dipilih oleh Syekh Albani. Dipilih oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Mukbil. Kebanyakan ulama memilih pendapat ketiga ini. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Apa alasannya? Itu yang perlu. Karena ini tidak mungkin dipilih kalau tidak ada dalil. Mereka berdalil pertama. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai rahimahumullah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'i." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang dari istrinya. Tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddo. Kemudian beliau keluar ke sholat tidak berwudu. Itu dalilnya.
Nabi mencium istrinya, langsung keluar sholat, tidak wudhu. Demikian pula ini yang datang dalam tafsir Ibn Abbas. Ketika belum menyebutkan ayat aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, kata Ibn Abbas maksudnya jama'atum, kalian menjimainya. Berhubungan badan, bukan menyentuh. Dan tafsir sahabat hujjah. Apalagi di sini tidak menyelisih dalil dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihnya. Tafsir Ibn Abbas ini adalah hujjah, dalil. Yang diinginkan menyentuh di ayat bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh khusus. Apa maksudnya? Mendatanginya. Berhubungan badan. Kalau berhubungan badan bukan hanya badal wudhu, bahkan wajib mandi. Wajib mandi. Dan pendapat ini tentunya tidak diragukan yang kuatnya. Menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Bahkan antum mencumbui istri selama tidak ada yang keluar di bawah, tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang cocok, yang sesuai dengan apa yang disebutkan dari dalil-dalil tadi. Kemudian berikutnya, dan yang terakhir ini, dari yang belum sebutkan, ini yang kelima dari pembatal wudhu. Kata beliau, wa massul farji bibatnil kaf. Menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan bagian dalam tangan. Maksudnya telapak tangan. Masalah menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat dan kita akan melihat apa yang kuat. Di antara para ulama, seperti yang kita baca di buku, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits Nabi SAW beliau bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa menyentuh dakarnya, apa itu dakar? Kelaminnya, maka wajib dia berwudu. Berarti menyentuh kemaluan apa hukumnya? Membatalkan wudu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau ada seorang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib berwudu? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan hal itu ketika beliau ditanya? Maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, hal huwa illa bad'atun minka. Itu tiada lain hanya anggota badanmu. Kan kita menyentuh tangan, batal wudu. Kepala, saat sholat kita garu, batal wudu. Ya, yang di bawah juga. Kepala yang kedua itu, bagi laki-laki, tentunya tidak membatalkan wudu. Karena Nabi bilang, itu hanya anggota badanmu. Itu hanya anggota badanmu. Kecuali antum sentuh, terus kasih keluar air. Oh, itu bahaya, itu masalah. Itu bukan batal karena disentuh. Tapi batal karena ada yang keluar. Itu ada yang keluar. Dua pendapat bertentangan. Satu bilang tidak. Satu bilang batal. Mana yang kuat? Yang kuat adalah tadi yang Anda sebutkan. Kompromikan dulu kalau bertentangan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengambil jalur kompromi. Gimana caranya? Yaitu siapa menyentuh kemaluannya tidak membatalkan wudhu tapi sunnah berwudhu. Hadis kedua kan mengatakan tidak. Hadis pertama berwudhu. Maksudnya sunnah berwudhu dan tidak membatalkan. Itu kompromi juga indah. Karena kita amalkan dua dalil. Kita katakan tidak membatalkan tapi sunnah apa? Berwudhu. Ini yang kuat dari masalah yang terakhir ini. Alhamdulillah 5 masalah sudah selesai.
Dari hal-hal yang membatalkan wudhu yang belum sebutkan. Ada beberapa yang belum tidak sebutkan seperti muntah, mimisan, ya belum tidak sebutkan, tapi yang kuatnya muntah, mimisan, gusi atau sendawaan yang disertai oleh cairan itu adalah tidak membatalkan wudhu. Makanya belum tidak sebutkan. Makanya belum tidak sebutkan. Ini alhamdulillah selesai. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Insya Allah Ta'ala kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Ada pertanyaan tak, saudara? Ada betul ya? Masya Allah. Bismillah. Pekan lalu Ustaz pernah mengatakan bahwa salah satu metode menumbuhkan cinta itu mandi dengan istri. Pertanyaan saya, minta maaf Ustaz. Apakah mandinya dengan kain atau tanpa sehelai kain? Masya Allah. Terima kasih. Baik. Itu jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, Pak. Beliau bilang mandi bersama Nabi. Tidak disebutkan pakai kain atau tidak. Jangan saat tidak otomatis, Pak, berarti kan bebas. Saat haid saja, Nabi hanya menyuruh Aisyah pakai antara pusar sama lutut. Sarung. Otomatis ya kalau tidak haid, bebas, Pak. Tanpa kain pun silakan. Umum. Tidak ada rinciannya. Boleh pakai kain, boleh tanpa kain. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lewat kertas. Bagaimana kalau anak tetap di Makassar, tapi saya pergi ke mall dan pada saat berwudu mengusap sepatu? Apakah boleh? Boleh. Kan itu tadi orang bersafar, boleh 3 hari 3 malam. Yang lagi mukim, boleh sehari semalam. Yang lagi mukim. Orang yang sedang tidak safar, boleh mengusap di atas sepatu atau kaos kaki yang dia mau pakai sholat. Sehari semalam, 1 kali 24 jam. Kalau musafir, 3 kali 24 jam. Dipahami ya? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Orang yang tidak musafir, boleh mengusap di atas kaos kaki sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam, dia buka, dia cuci, lanjut lagi, boleh. Dia pakai lagi, baru lanjut lagi. Ini keringan dalam syariat, misalnya kalau kita sakit kan kadang, kalau cuci kaki agak berat. Maka boleh kita usap di atas kaos kaki dan menggunakannya untuk sholat. Boleh. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bayi yang sudah meninggal, apakah wajib kita melaksanakan hakikat? Tidak. Tidak wajib. Bahkan walaupun tidak meninggal, akikah itu berdasarkan pendapat mayoritas ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, bukan wajib. Dan yang meninggal itu dirinci. Kalau keluar dari perut ibunya dan menangis, berteriak, kemudian meninggal, sunnah diakikahkan pada hari ke-7. Kalau tidak menangis, maka tidak sunnah diakikahkan. Tidak sunnah diakikahkan. Kan dia tidak sempat hidup. Kan dia tidak sempat hidup. Hukumnya tidak wajib. Tapi apa? Sunnah. Itu pendapat mayoritas ulama kita rahimahumullah.
Hukum makan kuda. Kuda ya. Hukum makan kuda. Kata orang rumah tidak boleh memakannya. Dan makan hewan yang hidup di dua alam. Itu hewan-hewan apa saja yang tidak boleh dimakan, Ustaz? Iya. Kuda boleh dimakan. Siapa bilang tidak boleh? Yang tidak boleh itu keledai. Itu pun yang bigolnya. Kalau keledai itu ada dua. Ada keledai liar dan ada bigol. Bigol itu hasil perkawinan silang antara keledai dan kuda. Dan kuda. Tenaganya tenaga kuda, badannya badan keledai. Kecil tapi kuat. Itu haram dimakan. Itu haram dimakan. Adapun kudanya atau keledai wahas, keledai liar, ya, itu halal dimakan. Halal dimakan. Kemudian hewan yang hidup di dua alam. Memang betul, hewan yang hidup di dua alam juga disebut oleh ulama fikih tidak halal dimakan. Ya, walaupun namanya hidup di dua alam pasti ada terbanyaknya di mana. Para ulama lebih condong untuk melihat kebanyakannya di mana. Memang dia di dua alam, kalau kebanyakannya di air, maka hukumnya hewan air. Halal dimakan. Halal dimakan. Jadi kalau yang seperti itu dilihat terbanyaknya di mana. Terbanyaknya di mana. Adapun kalau sama-sama, maka tinggalkan. Tinggalkan. Iya. Hewan apa saja yang tidak boleh dimakan, pada dasarnya semua hewan tidak boleh. Boleh dimakan. Kecuali yang disebutkan secara umum, misalnya anjing, babi, terus kullu dinabin minas siba. Setiap hewan yang bertaring. Tapi ini hewan darat, karena hewan air walaupun bertaring halal. Berdalil dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang umum. Ketika Nabi ditanya tentang air, laut, beliau katakan al-hillu maitatu, hilul halal bangkainya. Ini masuk yang bertaringnya dan tidak bertaringnya. Ini kalau hewan air. Tapi hewan darat, semua yang makan memangsa dengan taringnya atau dengan cakarnya, itu haram dimakan. Itu haram dimakan. Itu ketentuan umum. Selain itu, maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah setelah mandi janabah secara lengkap ada doa khusus atau kita disunahkan membaca doa seperti doa setelah wudhu? Tidak dinukil doa khususnya, maka dibaca doa setelah wudhu. Karena kita juga dianggap apa? Wudhu di situ. Tidak ada dinukil dari Nabi SAW doa khusus setelah mandi junub. Setelah mandi junub. Karena Nabi hanya mengatakan dalam hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yakbiki antahti ala rosiki salat hatayat fatat hurin. Cukup bagimu untuk menyiram di atas kepalamu, maka kamu telah suci. Cukup dibilang seperti itu. Iya. Yang sahih dari Nabi hanya doa setelah wudhu. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan agak panjang karena kayak ada cerita sedikit ini. Apa yang harus dilakukan atau sikap yang tepat bagi seorang istri? Di mana alhamdulillah suami mapan, tetapi di keluarga suami rata-rata mereka atau wanita memiliki karir. Seperti kerja berbisnis. Terkadang sang istri merasa tidak enak dengan hal demikian. Apakah dalam hal ini istri perlu kerja berbisnis juga? Sebagian dari keluarga berkata harus kerja. Agar kalau ada apa-apa dengan suami, istri ada pegangan kerjaan atau bisnis. Iya. Pertama dalam masalah ini kita
Tidak usah pedulikan ucapan orang. Karena istri itu asalnya di rumah. Jangankan bisnis, sholat saja Nabi katakan terbaik tempatnya di rumah. Sholat, ibadah kepada Allah. Apalagi bisnis yang mubah. Nggak usah pedulikan orang bilang, wah kamu tidak kerja, baiknya kerja. Apalagi dengan perkataan nanti kalau suami ada apa-apa, ya kita sebelumnya kan tidak punya suami. Rezeki kita dari mana? Kita di dalam rahim ibu kita. Bisa hidup dari mana? Apakah suami tak kasih? Keluar dari perut ibu kita. Apa kita sudah bersuami? Suami yang kasih makan. Apa yang saya mau katakan maksudnya? Kalau ada apa-apa, ya Allah yang tanggung rezeki. Allah akan kasih kita rezeki lagi. Sebagaimana sebelum punya suami, kita juga dikasih rezeki. Dan bisa kita jawab balik. Ya belum tentu suami ada apa-apa. Bisa saja yang sayang duluan apa-apa. Iya kan? Makanya ketika ada istri Nabi SAW meminta rezeki. Kata Nabi kepadanya, kamu telah meminta sesuatu yang sudah terbagi. Rezeki itu sudah dibagi-bagi memang. Bahkan tidak perlu kita minta. Itu kita akan dapat. Kita akan dapat. Karena sudah tercatat sebelum kita lahir. Bahkan usia berapa? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Usia berapa kita ditulis rezekinya? Siapa yang tahu? Usia 3 kali 40 hari. Saat 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga datang malaikat. Meniupkan rohnya, menulis rezekinya, ajalnya, ditulis. Tidak perlu kita khawatirkan itu. Tidak perlu kita khawatirkan itu. Percaya saja apa yang dilakukan oleh suami. Masalah berikutnya, kan kalau suami meninggal, kita kan dapat warisan. Kalau tidak punya anak, kita kan dapat 1/6 dari warisan suami. Bahkan kita bisa dapat 1/4. Kalau dia punya anak, kan anak kita dapat hartanya, kita dapat 1/8. Kenapa kita khawatir? Dan kita bisa hidup di anak. Kan hartanya ke anak, hartanya suami. Kenapa kita khawatir? Nggak usah pedulikan. Itu namanya syubhat syaitan dari kalangan manusia. Iya? Itu bahkan subhatnya orang-orang yang menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Supaya kalian keluar ke jalan-jalan seperti laki-laki. Seperti laki-laki. Tidak perlu didengarkan hal yang seperti ini. Sikap kita adalah percaya terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Ya, dan rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keluarga dari suami semuanya bekerja. Ya semua orang tidak sama. Semua orang tidak sama. Mereka tidak kenal agama. Tidak kenal ngaji. Tidak tahu masalah. Kita yang tahu masalah yang kita ajarkan. Kita gambarkan. Saya tidak kerja. Tapi saya dapat rezeki. Lewat suami saya. Lewat suami saya. Malah kita yang gambarkan. Malah kita yang gambarkan. Itu wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Teman saya sedang KKN dan sebagian temannya non-muslim. Teman saya merasa kepanasan jika memakai gamis dan jilbab setiap saat. Dan dia juga tidak bisa sering mencuci karena tangannya alergi sabun dan gatal, sangat parah. Apakah berdosa jika dia tidak memakai jilbab di depan wanita non-muslim? Mohon penjelasannya. Terkait dengan perempuan, pada dasarnya disebutkan oleh para ulama kita bahwa aurat perempuan di hadapan sesama perempuan adalah sama dengan auratnya laki-laki di sesama laki-laki. Yaitu pusar sampai lutut. Aurat perempuan di hadapan sesama mereka. Itu sama. Beda kalau di luar ya. Kalau di luar
di luar solat. Semua perempuan seluruh badannya adalah aurat. Di dalam solat seluruh badannya adalah aurat kecuali wajahnya. Dan telapak tangannya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau telapak tangan. Di dalam solat. Jadi bedakan dalam solat sama di luar solat. Kalau di hadapan sesama perempuannya adalah dari pusar sampai lutut. Hanya saja saya pernah mendapat terakhir dari pembahasan yang pernah saya baca dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kalau di hadapan orang kafir maka dia pakai jilbab. Dia pakai gamis. Iya. Cuman ini pendapat beliau berdalil dengan ayat yang beliau anggap bahwa ada kata minkum dalam ayat hijab. Minkum di situ adalah dari kalangan muslimat. Kalau dari kalangan kafir berarti harus juga apa? Ditutup. Yang jelas dalam masalah ini hal itu dibicarakan oleh para ulama walaupun secara umum tidak mengapa kalau kelihatan. Dan kalau kita tutup itu lebih aman dan lebih hati-hati walaupun itu perempuan. Walaupun itu perempuan. Karena dia adalah non-muslim. Non-muslim. Karena tidak aman. Non-muslim itu tidak terpercaya. Nanti dia akan ceritakan apa yang dilihat dari kita. Apa yang dilihat dari kita. Cuman kalau kelihatan itu kita anak udah bilang tadi bahwa sesama perempuan pada dasarnya secara umum adalah dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Apalagi di penanya, si penanya katanya ada dorornya. Kalau memang itu masyakoh berat, maka kaidahnya al-masyakoh itu tajlibut taisir. Kalau itu memberatkan maka dipermudah. Kalau selama di kalangan para perempuan saja. Selama itu di kalangan para perempuan. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana jika seorang berpuasa? Apakah menggenggam tangan istri, di sini istri, atau memeluk atau mencium istri, makruh atau mengurangi pahala puasanya? Tidak. Seorang berpuasa, boleh dia mencium istrinya. Nabi SAW berpuasa dan mencium istrinya. Mencium, memeluk istri, bercumbu dengan istri tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah kalau berjima. Adalah berjima saja. Walaupun para ulama mengatakan kalau kita merasa kita tidak bisa menahan syahwat, kalau sudah mencium pokoknya harus jadi. Maka ini tidak dibolehkan. Karena akan mengantarkan kepada apa? Hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau kita bisa menahan, hanya mencium saja. Dan para ulama ini mohon maaf, ini yang saya juga dapat dari pembahasan fikih. Jangan sampai nanti anak bilang boleh mencumbui istri saat puasa. Dalam artian antum mencumbu biasa. Tidak boleh mencumbu lidahnya, mohon maaf. Tidak boleh mencumbu lidahnya. Karena menelan ludah orang lain batal puasa. Kalau menelan ludah sendiri tidak batal. Terserah mau dikumpulkan berapapun, yang penting tidak dikumpulkan di luar. Dikumpulkan di dalam mulut. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi ludah orang lain batal. Maksudnya kenapa dibahas itu? Itu dibahas oleh para ulama. Ya saya pas dapat, wah agak jorok juga ini. Tapi Masya Allah berfaedah. Berfaedah. Jadi boleh mencumbui tapi tidak boleh mencumbui lidahnya. Tidak boleh mencumbui lidahnya, itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jika saya menjual produk pembersih dan produk kecantikan wajah? Seperti mencuci muka, bedak, lipstik, dan lain-lain. Tetapi yang membeli adalah yang memperlihatkan wajahnya di depan bukan mahramnya. Siapa tahu tidak? Jangan bersangka buruk dulu. Asalnya menjual hal ini adalah boleh. Siapa tahu dia mau pakai di hadapan suaminya. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang. Ya, berburuk sangka kepada orang. Pada dasarnya mubah kita jual. Nanti kalau dia pakai, itu urusannya. Bukan urusan kita yang menjual. Bukan urusan kita yang menjual. Kecuali memang betul kita jual parang, di depan ada lagi orang saling parang. Tidak boleh kita jual.
Memang nyata begitu keadaannya. Nyata begitu keadaannya. Jual parang mubah. Tapi kalau lagi perang di depan tiba-tiba datang saudara saya ini ada parangku saya mau jual 50.000. Oh enggak boleh karena orang akan baku parang di depan. Tapi asalnya mubah. Nah, sama dengan ini. Ini hal-hal yang mubah. Siapa tahu dia mau berhias untuk suaminya di hadapan suaminya. Iya. Ini wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum orang yang berwudu? Ketika di pertengahan wudu, airnya habis. Nanti lama kemudian baru mendapatkan air. Pertanyaannya apakah wudunya tadi dilanjut atau wudunya diulang dari awal? Kalau tidak mualah, sudah kering sebagian anggota wudunya baru dapat air, wajib diulang. Karena wudu dengan cara langsung lanjut, sebelum kering anggota wudu yang satu, itu berdasarkan pendapat yang kuat, wajib. Ketika sudah kering, maka hukumnya apa? Kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal. Itu wallahu alam. Seperti Nabi SAW pernah mendapatkan orang yang ada kering sedikit di kakinya. Nabi suruh wudu dari awal. Demikian pula dinukil dari Umar radhiyallahu taala anhu, belum pernah dapat juga kering sedikit. Dia suruh wudu dari awal. Itu wallahu a'lam. Apakah najis atau menyentuh hewan yang haram membatalkan wudu? Apakah najis atau menyentuh hewan yang haram membatalkan wudu? Iya. Menyentuh najis secara umum tidak membatalkan wudu. Dipahami? Menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Tapi najisnya wajib antum cuci kalau antum mau sholat. Apa dalilnya? Pernah Nabi SAW suatu ketika sholat. Pakai sandal, pakai sepatu. Dikatakan kepada beliau ada najis di sandalnya oleh malaikat. Maka Nabi hanya membuka sandalnya. Tidak ulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwa adanya najis itu tidak membatalkan apa? Wudu. Tapi bisa membatalkan sholat kalau ada. Nah di sini ada kaidah yang Masya Allah bagus. Yaitu tidak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudu. Tapi kalau membatalkan wudu sudah pasti sholatnya batal. Contoh berbicara, batalkan wudu, batalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Sama kalau ada najis, membatalkan sholat, karena syarat sahnya sholat tidak ada najis. Tapi tidak membatalkan wudu. Itu wallahu alam dalam masalah ini. Apakah boleh saat kita mengaji, kita niatkan pahala dari bacaan kita untuk ruh orang yang telah meninggal? Dalam masalah ini menghadiahkan pahala bacaan Quran, itu kalau dinukil dari Nabi SAW tidak ada. Demikian pula dari para sahabat. Tidak ada yang sah dari mereka yang menghadiahkan pahala baca Quran. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ibunya meninggal tiba-tiba. Ibunya meninggal tiba-tiba. Dia bilang, apa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah untuknya? Sedekah itu kan umum. Harta ataupun bacaan. Nabi bilang, iya, tasaddaq anha. Bersedekah untuknya. Dia bertanya lagi, apa yang baik untuk saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, sukil ma. Kamu kasih air minum. Gali sumur. Beri minum. Ini diantara yang disebutkan oleh Nabi. Dan di sini juga dikiaskan oleh para ulama. Demikian pula perkara-perkara yang bernilai jariah. Yang sedekah barang atau harta yang nilainya itu berjalan terus. Menanam pohon, membangun masjid, mencetak mushaf, semuanya. Adapun pahala bacaan tidak ada dinukil dari para salaf, dari Nabi SAW dan para sahabat.
dari Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Karena, dan itu yang kuat. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan. Menghadiahkan bacaan Quran itu tidak sampai ke mayat. Sebagian yang menukil kesepakatan. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada dua sisi yang belum bahas dalam masalah ini. Sebagian tempat belum bilang tidak sampai. Sebagian tempat belum bilang apa? Sampai. Cuman kita lihat dari apa yang dilakukan oleh salaf tidak sampai. Karena mereka tidak lakukan. Karena mereka tidak lakukan. Wallahualam. Hadits tentang puasa Ayyamul Bid. Apakah dikompromikan juga? Maksudnya gimana itu? Gimana hadisnya? Maksudnya pertama ada hadis dari Nabi SAW mengatakan puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian ada hadis lain disebutkan tanggalnya. 13, 14, 15. Apakah dikompromikan? Kalau itu yang dimaksud, iya. Dikompromikan. Maksudnya yang 3 hari tadi itu adalah yang ini. 13, 14, 15. Itu yang dimaksudkan. Kalau itu yang dimaksud oleh penanya ya. Wallahualam. Tadi ada di bawahnya ya. Baik. Apakah makan bawang ataukah kambing membatalkan wudhu? Tidak. Makan kambing tidak membatalkan wudhu. Makan bawang putih atau bawang merah tidak membatalkan wudhu. Tapi jangan mendekati masjid kalau makan bawang putih, bawang merah. Kenapa? Bukan karena membatalkan wudhu. Akan mengganggu tetangga. Antum baca, amin. Keluar hawa. Hawa bawang putih, hawa bawang merah. Makanya kata Nabi SAW, man akala min hadis syajarah. Siapa yang makan dari pohon ini? Disebutkan dalam hadis, taum, basol, bawang putih, bawang merah. Disebutkan juga sebagai riwayat, kurrat. Semuanya riwayat Bukhari Muslim. Daun bawang, semacam daun bawang. Semacam daun bawang. Fala yakrobanna masjidana. Jangan dia mendekati masjid kami. Karena orang akan terganggu dengan baunya. Siapa yang makan, maka dia bersiwak. Bersihkan dulu mulutnya. Bersihkan dulu mulutnya baru datang ke masjid. Dia tidak membatalkan wudhu, tapi mengganggu orang sholat. Mengganggu orang sholat. Demikian pula kambing ya. Nabi pernah ditanya. Ana tawaddo min luhumil ghanam. Apa kami harus berwudu dari memakan daging kambing? Kata Nabi SAW, lah. Tidak. Kemudian belum pernah ditanya, ana tawaddo min luhumil ibil. Apa kami berwudu dari daging unta? Kata Nabi, iya. Ini beda. Daging kambing sama daging unta. Wallahualam. Bagaimana hukumnya jika sudah belajar sunnah, tapi ketika setiap sholat fulan berniat dan menjaharkan niatnya. Ya dilihat, siapa tahu itu kebiasaan lama yang kadang dia lupa, kasihan. Ya kan? Kan biasanya dulu kalau kita jaharkan nawaitu anu sholim maghrib salat rakaat lillahi ta'ala. Biasa dulu dijaharkan. Sekarang sudah kenal sunnah, itu masih otomatis keluar. Ya kan? Kasih udur saudaranya, siapa tahu dia tidak sengaja. Siapa tahu tidak sengaja. Karena pada dasarnya sepakat para ulama niat itu tidak dijaharkan. Niat itu tidak dijaharkan. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan. Saya punya utang kredit di bank. Tapi uangnya bukan untuk saya. Kenapa kita kredit? Bukan untuk kita. Kita lihat. Orang tua saya menggunakan data saya. Oh Masya Allah. Orang tua saya menggunakan data saya. Untuk mengambil modal usaha. Tetapi pada saat itu saya belum tahu hukum riba. Apakah sekarang saya tetap ikut menanggung dosa? Tidak. Tidak menanggung dosa. Kalau dulu kita tidak tahu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya panjang tapi saya langsung sebutkan potongan terkait dengan orang yang belum tahu hukum kemudian berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, dia tahu hukumnya sekarang. Fantaha, kemudian dia berhenti. Falahu ma salaf, baginya apa yang telah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masalah itu kalau sudah tahu baru lakukan dan ulang. Nah, ini bahaya. Karena setelahnya waman ada, siapa yang kembali melakukan setelah datang nasihat tahu hukum. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni neraka kekal di dalamnya. Karena kalau sudah tahu hukum kemudian lakukan, ada unsur penghalalan. Bisa kekal dalam neraka. Kalau tidak menghalalkan karena misalnya syahwat tinggi mau kaya cepat. Dia tahu hukumnya, tapi subhat syahwatnya tinggi, ingin punya dapat uang banyak, tidak sabar, maka dikekal di sini maksudnya dia lama di neraka. Dia lama di neraka. Karena dosa besar menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah selama tidak menghalalkan, tidak mengkekalkan di neraka. Dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diampuni masuk surga langsung. Kalau Allah berkehendak maka dia disiksa sekadar dengan dosanya dan pasti ujungnya kemana? Ke surga. Menyelisihi pendapat Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan ke orang yang jatuh dalam dosa besar kekal di neraka. Itu kesesatan. Salah tentunya. Yang kekal dalam neraka itu dosa syirik. Bukan dosa besar yang selain syirik. Wallahualam. Kemudian berikutnya orang tua saya punya usaha dari modal riba. Saya sering diminta tolong oleh mereka untuk membantu usaha tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kita nasihati orang tua kita. Riba itu haram. Diharamkan dalam Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Dan itu diketahui oleh kaum muslimin bahkan secara darurat. Secara darurat. Riba itu haram. Itu kita nasihatkan. Riba itu, Pak, Bu, walaupun banyak, tidak ada berkahnya. Yang mengatakannya bukan saya, Pak, Allah. Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah sirnakan riba. Dan Allah mengembangkan yang namanya sedekah. Yang namanya sedekah. Itu kita katakan. Riba itu menjadi sebab terhalangnya doa-doa kita. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW beliau sebutkan. Ada seorang safar. Sudah aut-autan rambutnya. Sudah berdebu. Safar. Kemudian mengangkat tangannya. Ya Rob. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Nabi. Mat'amahu haram. Makanannya dari yang haram. Wa masyarabu haram. Minumannya dari yang haram. Wal malbasu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikasih gizi dengan yang haram. Fa anna yusajabalah, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Kita nasihatkan hal-hal yang membuat dia tersentuh. Kan biasanya orang takut kalau dibilang tidak dikabulkan doanya. Sampaikan hadis-hadis, ayat. Misalnya sampaikan juga hadis Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 yang membinasakan. 7. Di antara yang disebutkan adalah aklur riba. Memakan riba. Memakan riba. Sebutkan hadis-hadis, ayat-ayat. Semoga dengan itu dia bisa kembali. Itu hal yang pertama kita nasihati. Kalau tidak bisa, tidak dapat hidayah dari Allah, dia tetap melakukannya, kita menghindar. Kita menghindar, tidak kita bantu, tidak kita lakukan hal itu, bagus. Kalau tidak bisa juga menghindar, ya mau diapa, lakukan dengan hati yang mengingkari. Lakukan dengan hati yang mengingkari. Dan perlu antum ingat, antum menghindar tadi itu, antum tidak dianggap durhaka. Karena sebagian orang kadang berat.
dianggap itu kalau dia tidak lakukan dia akan durhaka. Enggak. Tidak dianggap durhaka. Karena seorang tidak membantu orang lain kan itu adalah dosa. Apalagi juga orang tua. Dia menghindar karena itu adalah dosa. Maka tidak dianggap dosa. Malah dia dianggap dapat pahala. Dia bebaskan dirinya dari hal tersebut. Wallahualam. Ada pertanyaan berikutnya. Ada teman Ustadz koma selama beberapa hari. Bagaimana dengan sholatnya yang tertinggal? Dan bagaimana dengan wudhu ketika sudah sadar? Dan tidak bisa karena air dan ada alat-alat terpakai. Bagaimana wudhunya? Tayamum. Kan kalau tidak dapat air atau tidak ada air, boleh kita apa? Bertayamum. Tentang sholatnya, wajib dia kodok. Semuanya. Wajib dia kodok, semuanya. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin au nasiyaha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa. Fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat saat dia ingat. Saat dia terbangun. Sama juga orang yang pingsan, tidak sadarkan diri, semuanya sama. Wajib dia sholat saat sadar. Itu wallahualam. Apa hukum arisan? Apa hukum arisan? Apakah termasuk membuka pintu utang? Arisan boleh. Selama arisannya bukan barang riba. Bukan emas, bukan perak. Arisan boleh. Kalau arisannya emas, haram. Karena emas harus tangan ke tangan. Ada uang, ada barang. Tidak boleh nanti baru dibayar. Tidak boleh. Tidak boleh diutangkan kalau emas perak. Kalau arisannya barang atau rupiah, boleh. Apakah itu membuka pintu utang? Tidak. Bahkan itu masuk dalam bab ta'awun. Kadang sebagian teman kita tidak bisa langsung beli barang dengan nilai segitu. Tapi dengan arisan, dia bisa beli. Dia bisa apa? Beli. Masuk dalam bab ta'awun. Saling tolong menolong. Memudahkan saudara kita. Memudahkan saudara kita. Wallahualam. Sudah ya? Jangan kasih naik lagi ini. Wah. Ini saja mungkin tidak bisa ini. Apa hukum wudhu dengan air mustamal? Atau air bekas wudhu? Diperselisihkan oleh para ulama dalam hal ini. Air mustamal, air bekas wudhu maksudnya dia wudhu terus tertampung. Air wudhunya. Diperselisihkan. Dan yang benarnya air mustamal itu boleh dipakai dan tidak makruh. Boleh dipakai dan tidak makruh. Wallahualam. Iya. Apa hukumnya seorang akhwat memakai nikob atau cadar, tapi ketika mau mengurus sesuatu dan harus menyertakannya KTP dalam kondisi darurat. Sedangkan KTP belum sempat memakai hijab. Ya pertama, foto KTP itu boleh dirubah. Boleh diubah di pemerintahan, alhamdulillah. Kalau tadinya kita tidak pakai jilbab, boleh pergi diubah, diperbarui dengan menggunakan hijab. Itu dimudahkan di pemerintah, alhamdulillah. Itu dimudahkan. Jadi kita lakukan dulu itu penting. Itu penting. Adapun tidak sempat dan kita harus menyertakan ini, maka itu boleh karena hajat, darurat. Boleh karena hajat atau apa? Darurat, wallahualam. Walaupun itu kita tempuh dulu yang pertama tadi, itu alhamdulillah pemerintah mudahkan. Pemerintah mudahkan. Apakah jerawat yang pecah membatalkan wudhu? Tidak. Jerawat yang pecah atau keluar darah dari badan selain 2 jalur tadi tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Tadi anak singgung keluarnya darah gusi, ya jerawat atau dia tersayat tidak membatalkan wudhu. Wallahualam.
Izin pertama di luar pembahasan Ustadz. Akhir-akhir saya mendengar tentang utang negara. Apa urusan? Urus saja diri kita sendiri. Jangan urus utang negara. Jangan urus utang negara. Iya. Terlalu jauh, terlalu jauh. Lama-lama kita salahkan negara. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya menderita ambeien. Ketika buang air selalu berdarah. Dan setelah buang air pasti keluar cairan tapi bukan darah. Apakah cairan itu membatalkan wudhu? Ya membatalkan wudhu. Tapi cukup kita berwudhu setiap kali mau sholat. Kita cuci. Dan kalau keluar nanti setelah berwudhu dan saat sholat dimaafkan. Mirip dengan orang yang keluar selalu darah istihadonya perempuan. Atau seorang lelaki yang keluar selalu air kencingnya. Yang selalu keluar air kencingnya. Bagaimana hukumnya apabila kemaluan laki-laki bertemu kemaluan perempuan, tapi dilapisi kain? Apakah wajib mandi? Bertemu maksudnya masuk? Kalau hanya bertemu tidak masuk helmnya, tidak wajib mandi. Tapi kalau masuk, maka wajib mandi. Dipahami ini? Walaupun pakai kain, tapi masuk. Wajib mandi. Wa illam yanzil, walaupun tidak keluar maninya. Misalnya dia melakukan sama istrinya, tiba-tiba tengah jalan malas. Berhenti. Iya. Wajib mandi. Kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang. Itu kalau diinginkan ketemunya masuk. Tapi kalau tidak, maka tidak. Kecuali keluar mani. Kita akan praktekkan hadis al-ma' minal ma'. Adanya air mandi karena adanya air mani. Kalau hanya ketemu, ya hanya digesek-gesek saja, tapi di luar kain, tidak ketemu. Tidak masuk. Mohon maaf, bahasanya agak terbuka sedikit. Jangan sampai tidak dipahami. Ya bapak-bapak paham itu. Iya, yang tidak menikah, belum menikah, ya ilmu. Iya, suatu saat kalau dipraktekkan, begitulah hukumnya. Iya, kalau hanya di luar, tidak keluar air, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi, wallahualam. Apabila imam di beda masjid, dan masjid satu minta basmalah dibesarkan, dan yang satu dikecilkan, apakah keduanya diikuti? Pertama, kita kalau diminta seperti itu, kita sampaikan ilmunya, mumpung ditanya. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, "Sholaitu khalfan Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraati wa fi akhirih." Adalah Anas bin Malik bilang, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak sebut, tidak jaharkan bismillah di awal bacaan dan di akhir bacaan. Sampaikan ilmunya, mumpung ditanya. Jangan langsung dijaharkan atau langsung tidak. Kalau mumpung ditanya begitu, sampaikan ilmunya. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau akan menyebabkan kita dipukul setelah sholat, ya jaharkan saja. Untuk ta'lib lil qulub. Melembutkan hatinya. Sambil nanti diajarkan. Karena sepakat para ulama, sholat di belakang orang yang menjaharkan bismillah sah. Sholat di belakang orang yang menjaharkan basmalah itu apa? Sah. Iya, cuman orang bodoh itu diajar, dikasih tahu ilmunya. Apakah wajib berwudu setelah mandi wajib? Karena hendak sholat fardu. Kalau tidak kencing setelah mandi, tidak perlu. Karena mengangkat hadas besar itu sudah terwakilkan hadas kecilnya. Jadi tidak perlu wudhu. Bahkan walaupun tidak wudhu di awal. Kita langsung niat mandi junub. Maka walaupun tidak wudhu lagi. Itu sah. Itu sah. Wallahualam.
Ini pertanyaan terakhir saja ya, terakhir. Jika kita buang angin, apakah celana atau pakaian harus diganti? Enggak. Kecuali anginnya ada cairannya. Enggak wajib. Bahkan enggak wajib dicuci yang tempat keluarnya. Enggak wajib dicuci tempat keluarnya. Itu wallahu alam tentang hal tersebut. Masih ada ini beberapa, selesaikan ya? Atau habis waktu? Siapa tahu antum sudah ngantuk? Baik. Bolehkah menjual barang dagang seseorang yang dikenal membiayai dakwah asatidah yang bukan bermadhab salaf, yang belum bermanhaj salaf? Boleh, enggak apa-apa. Kita menjual barang yang orang kafir pun boleh. Ini masalah dunia. Jangan sampai seperti sebagian orang ya, kalau bukan manhaj salaf, enggak boleh belanja di tokoku. Dia bersulit dirinya. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini masalah agama beda dengan masalah apa? Dunia. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Ini ada pertanyaan tentang Ustadz Dul. Antum jangan tanya ke saya, tanya ke Ustadz. Iya. Tentang apa yang beliau lakukan itu beliau pandang, sudah dia timbang. Dan beliau telah meminta isyarat di banyak syekh. Yaitu bukan saya yang ditanya. Antum tanya Ustadz atau tanya syekh yang Ustadz tanya. Kalau kita ini apa toh? Iya. Kita cuma anak kecil. Kalau saya berbuat, baru antum tanyakan ke Ustadz Dul. Itu Ubaid. Dia pernah bilang begini di JF. Gimana itu Ustadz? Ustadz yang antum tanya tentang saya. Kalau Ustadz bilang salah, salah. Iya. Karena antum tahu bersama bagaimana ilmunya Ustadz Dul banyak pertimbangannya. Banyak pertimbangannya. Belum memandang itu ada maslahat. Ada kebaikannya, itu beliau yang lakukan. Beliau yang lakukan. Kalau mau bertanya, tanya sama Ustadz. Tanya sama Ustadz. Kadang-kadang sebagian orang bertanya sama ustaz lain, akhirnya terjadi fitnah di mana-mana, ribut di dunia maya dengan semua orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang majhul. Bertanya itu langsung ke orangnya, jangan ke ustaz lain. Karena kalau antum bertanya kepada ustaz lain, dia jawab, masukkan di Facebook, itu pertengkaran di dunia sana. Iya, itu tidak cocok, tidak cocok untuk kesehatan para penuntut ilmu. Iya. Ini ada pertanyaan, pernah Ustadz mengatakan bahwa pelaku mubah atau dosa pelaku utama. Bagaimana hukumnya kalau hasil kerja riba yang diberikan ke istri 2 anak, apakah halal? Suami sudah meninggal, Masya Allah, tunggu. Bagaimana hukum kalau hasil kerja atau riba yang diberikan ke istri 2 anak, apakah halal? Suami sudah meninggal, 2 istri tidak bekerja. 2 istri. Tadi saya kira 2 anak. Ke istri 2, gitu mungkin ya. Tapi sambungannya anak. Saya tidak mengerti ini. Ke istri 2 anak. Apakah, tapi di bawahnya suami sudah meninggal, 2 istri tidak bekerja. Saya baca ulang. Apa yang antum pahami? Tolong kasih tahu saya ini. Iya, pernah dibilang, bagaimana hukumnya kalau hasil kerja atau riba yang diberikan ke istri 2 anak, apakah halal? Suami sudah meninggal, 2 istri tidak bekerja. Oh baik saudaraku tercinta. Alhamdulillah. Jadi ini tulisan 2, bukan 2 tapi dan. Gitu ya. Mungkin ya. Jadi
Apakah memang ada dua dibaca dan? Oh, kita tinggalkanlah. Pusing ini. Iya. Baik. Terakhir. Bagaimana hukumnya memakan makanan yang diolah dengan cara dibakar. Seperti ikan bakar, ayam bakar. Apakah itu membatalkan wudhu? Tidak. Awalnya membatalkan wudhu. Awalnya membatalkan wudhu. Nabi SAW kalau memakan yang dipanggang langsung oleh api, itu awalnya membatalkan wudhu. Tapi yang terakhir, sebagaimana yang dinukil dalam hadis Jabir, Nabi SAW tarokal wudhu mimma massatuhun nar. Nabi SAW tidak wudhu lagi dari apa yang disentuh oleh api. Artinya ini sudah dihapus. Yang tadi, yang wudhu di atas apa yang dipanggang langsung ditinggalkan. Sudah dihapus setelahnya. Nabi tidak wudhu lagi. Nabi tidak wudhu lagi. Jadi hukum memakan yang dipanggang langsung oleh api tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Ini alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Pembahasan kitab Ghayatul Ikhtisar Syarah Matan Abi Syuja. Ya rahmahullahu ta'ala. Semua yang benarnya itu dari Allah, yang salahnya dari kekurangan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.